Pemirsa, bakteri Salmonella menjadi biang kerok atau pemicu utama kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa kabupaten di Bandung Barat, Jawa Barat. Lantas bagaimana bakteri ini bisa menjadi penyebab utama keracunan? Kita ulas faktanya dalam Paradoks, paparan rasional data dan fakta berikut ini. Baik, Glory dan juga pemirsa, jadi kalau kita melihat terkait dengan kasus keracunan akibat MBG ini, semakin kesini memang ironisnya angkanya itu semakin tinggi, begitu ya, semakin banyak begitu ya, selalu bertambah. Jadi ini update untuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat saja misalnya pemirsa. Ada lebih dari 1.333 orang yang mengalami sakit. Jadi ini data yang kami update itu yang terbaru pemirsa, yang mereka ini menyantap makanan program MBG di Kecamatan Cipongkor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada 26 September 2025. Dan penyebab utama dari keracunan itu adalah karena bakteri Salmonella dan juga karena bakteri Bacillus cereus. Dan pemirsa, infeksi Salmonella ini adalah penyakit bakteri umum yang mempengaruhi saluran usus. Dan biasanya, Jason, bakteri Salmonella ini hidup di usus hewan dan juga manusia, serta ditumpahkan melalui tinja atau yang kita sebut dengan kotosa. Iya, kalau melihat masa inkubasinya juga, pemirsa dan juga Glory, ini bakteri Salmonella memiliki masa inkubasi itu 12 sampai dengan 24 jam atau kurang dari 48 jam, yang jika lebih dari itu maka akan terjadi kontaminasi. Rentang waktu penyiapan hingga penyajian makanan yang mungkin terlalu lama ya, ini bisa menyebabkan makanan jadi basi, kemudian menyebabkan bakteri Salmonella itu jauh lebih mudah untuk berkembang. Dan kita akan melihat sebenarnya apa penyebab infeksi dari Salmonella itu. Kita melihat ada beberapa sebenarnya. Yang pertama, ini dikarenakan daging mentah. Jadi hati-hati ketika mengkonsumsi daging mentah dan juga setengah matang, karena bakteri Salmonella lebih mudah berkembang di daging mentah. Jadi kalau kita makan makanan yang mentah-mentah dibakar seperti dibakar begitu ya, Jason. Hati-hati. Dan juga termasuk ayam, kemudian kalkun, bebek, sapi, termasuk sapi muda dan juga babi. Kemudian ada buah, sayuran mentah. Nah, ini menjadi pertanyaan juga ya, Jason. Kenapa Salmonella ini hidup di buah dan juga sayuran mentah? Karena biasanya Salmonella ini hidup di buah dan sayuran yang terkontaminasi dari feses hewan saat berada di perkebunan dan tidak melalui proses pencucian dan juga pengolahan yang bersih. Betul. Jadi memang buah dan sayur saat dipetik begitu dari perkebunan harus dicuci dengan bersih, kemudian direndam begitu menggunakan air garam misalnya, supaya benar-benar bersih ya. Bisa Dari steril ya? Ya, steril, dan kemudian baru diolah lagi, dimasak dengan suhu yang tepat. Dan kalau sayur tuh nggak boleh kelamaan juga, karena nanti vitaminnya atau kandungan baiknya bisa hilang. Tapi kalau daging memang sebaiknya matang, karena kalau tidak nanti bisa menyebabkan bakteri Salmonella. Tapi tidak hanya daging, tidak hanya sayuran, ada juga nih susu yang tidak dipasteurisasi atau melalui proses pemanasan dalam suhu tertentu, itu juga berpotensi kemudian bisa bakteri Salmonella ini berkembang. Terus kemudian biasanya ini jadi menu sarapan banyak orang, yaitu telur. Nah, telur mentah atau yang setengah matang ini ternyata juga banyak mengandung bakteri Salmonellanya. Dan telur ini kan memang kalau kita lihat beberapa kali, mungkin juga termasuk sering ya, masuk dalam makanan menu di Makan Bergizi Gratis. Iya, benar sekali. Dan makanan olahan seperti chicken nugget, kemudian selai kacang. Ini juga harus dihindari karena biasanya bakteri Salmonella ini suka sekali hinggap di makanan seperti ini. Dan mengapa selai kacang, Jason? Karena biasanya selai kacang itu dipakai di makanan roti ya, biasanya untuk anak-anak, karena menarik ya, rasanya enak juga. Karena dalam proses pengolahan selai kacang ini kurang higienis dan juga dalam proses penyimpanannya, dan perlu diketahui bahwa bakteri bisa bertahan hidup lebih lama dalam kondisi yang rendah air dan juga tinggi lemak seperti pada selai kacang. Betul, itu ya, jadi beberapa penyebabnya. Nah, kita berpindah lagi, kalau sudah kemudian mengonsumsi begitu, atau makan makanan yang mengandung bakteri Salmonella dan kita terpapar begitu, apa saja gejala-gejala yang mungkin terjadi? Jadi ada beberapa, misalnya ini yang paling umum yang terjadi, yang dialami juga banyak siswa, yaitu adalah kram di perut. Itu yang paling terasa begitu. Tapi juga ada feses berdarah, diare, sampai juga menggigil dan kedinginan. Itu termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan kemudian biasanya dampak. Ya. Dan kemudian biasanya anak-anak juga mengalami demam, sakit kepala, sakit perut, hingga muntah ya. Seperti muntah ber mungkin ya. Ya, muntah ini juga banyak ya ditemukan di kasus-kasus itu. Dan buntut dari keracunan MBG ini pemirsa, di berbagai daerah, Presiden akhirnya mengeluarkan 4 instruksi. Saya akan kurang lebih menerangkan beberapa. Yang pertama, peningkatan tata kelola SPPG.
untuk mencegah keracunan berulang, kemudian memerintahkan SPPG untuk memiliki koki terlatih dan juga dapur yang memproduksi menu MBG dilengkapi dengan alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanannya. Dan kemudian Presiden juga menginstruksikan kepada setiap SPPG untuk memiliki alat sterilisasi food tray dan seluruh SPPG dilengkapi dengan CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Ya, jadi itulah akhirnya respon yang disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Nantinya akan melakukan sejumlah evaluasi, walaupun Presiden juga mengatakan angka keracunan akibat MBG ini hanya tadi ya 0,00017% begitu ya. Tapi walaupun angkanya mungkin relatif kecil dari total target penerima MBG, tapi ini kemudian tidak boleh dibiarkan. Ya, ini benar. kemudian harus jadi evaluasi dan diharapkan kejadian keracunan seperti ini tidak terjadi lagi, apalagi menimpa anak-anak kita, adik-adik kita yang masih menimba ilmu, karena harapannya kan mereka bisa belajar dengan sehat. Gitu ya. Benar sekali. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut soal bakteri yang ada di menu MBG, kita akan membahasnya secara lengkap dengan Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi dan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara 2018-2020, Chandra Yoga. Selamat pagi, Pak Chandra. Selamat pagi. Ya, Pak Chandra, melihat kejadian seperti ini, seperti apa sebenarnya penyebaran bakteri Salmonella dalam kasus MBG ini? Ya, yang pertama kita perlu tahu bahwa kemungkinannya bukan hanya Salmonella. Memang dari laporan Labkesda itu ketemu Salmonella, Bacillus cereus, dan nitrit. Tetapi laboratorium lain bisa juga menemukan kemungkinan bakteri yang lain. Bahkan kalau menurut WHO itu ada 4 kemungkinan mikroorganisme, maksudnya yang bisa menyebabkan keracunan pada makanan secara umum ya, ini bukan soal MBG, keracunan makanan pada umum, bisa bakteri, dan bakteri itu paling sering ada 3, 1 Salmonella, seperti yang kita bicarakan ini, yang kedua Campylobacter, yang ketiga E. coli. Saya kira E. coli juga sudah pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Itu yang bakteri. Tapi selain bakteri bisa juga ada virus. Virus itu ada 2 yang paling sering disebutkan, yang satu hepatitis A. Hepatitis A juga beberapa kali sudah dilaporkan di Indonesia, bukan pada MBG, pada kejadian yang lalu-lalu di warung-warung gitu beberapa kali keracunan karena hepatitis A. Juga ada virus novovirus namanya. Itu pernah dilaporkan atau beberapa kali dilaporkan justru pada kapal pesiar. Bukan di Indonesia sekali lagi, tapi virus juga ada, bakteri ada, bisa parasit, bisa jamur, dan yang kelima bisa bahan kimia. Di dalam laporan Jawa Barat ini kan disebutkan selain Salmonella dan Cereus juga ada nitrit, walaupun disebutkan konsentrasi kecil. Jadi yang penting adalah memang menemukan pada setiap kejadian keracunan bakteri, virus, parasit, jamur apa, dan bahan kimia apa yang menyebabkan keracunan pada kasus itu. Dan yang lebih penting dari itu, bukan yang lebih penting, yang sama pentingnya adalah mencari di mana kebocorannya. Ini yang ingin saya sampaikan. Tentu saja kita sepakat bahwa SPPG akan diperbaiki dengan maksimal gitu ya. Tapi kemungkinan keracunan itu bukan hanya terjadi di SPPG. Ada jalur yang namanya food security chain, dari mulai penyediaan bahan mentah. Tadi sudah disampaikan kontaminasi pada sayuran, ayam yang sakit misalnya dipotong, itu poin pertama. Kemudian kalau bahan mentahnya baik, bahan mentahnya harus ditransportasi ke gudang. Jangan-jangan transportasi yang tadinya 1-2 jam, tapi karena jalanan macet atau ferinya rusak sehingga beberapa jam, sehingga kemungkinan bahan yang tadi bagus jadi buruk. Kalau baru bagus sampai ke gudang, kalau gudangnya kelembabannya jelek, suhunya tidak teratur, atau ada kontaminasi, bisa terjadi kontaminasi di gudang. Baik. Jadi bisa di bahan mentah, bisa transportasi di gudang, baru masuk SPPG. SPPG tadi sudah disebutkan ada banyak yang perlu dilakukan, tapi sesudah SPPG selesai kan ada faktor lain lagi, transportasi dari SPPG ke sekolah. Ya, saya lihat di beberapa media ada pernah kejadian datangnya terlambat, bahkan anaknya sudah pulang. Jadi semua faktor keamanan pangan dari awal sampai akhir mesti diteliti satu persatu dan dilihat di mana lubangnya yang kemudian ada berbagai bakteri, virus atau parasit ini. Pak Yoga, jadi kan banyak nih multifaktor, tidak hanya soal cara memasak, kematangan makanan, kemudian juga higienitasnya. Tapi juga proses penyaluran makanannya pun kalau terlambat atau kemudian terlalu lama ditutup, suhu yang kemudian tidak mendukung makanan tetap higienis itu juga berpengaruh. Tapi kalau secara kasat mata, bisa ini nggak kita indikasikan makanan yang memang sudah mungkin bakteri salmonellanya itu sudah banyak dan tidak layak konsumsi. Misalnya dari baunya, aromanya itu bisa tercium nggak kira-kira, atau bisa kita indikasi nggak Pak Yoga biasanya?
Yang bisa kita indikasi tentu makanan yang sudah tidak segar lagi. Kita tentu tidak bisa mengatakan bahwa makanan yang tidak bagus ini apakah salmonella, apakah campylobacter, apakah ini, itu tidak bisa. Tapi saya kira kita semua tahu kalau makanan itu baunya berbeda, warnanya juga berbeda. Mungkin kalau dicoba sedikit rasanya sudah lebih asam. Jadi kita tahu ada yang tidak sehat. Pertanyaan ini bagus sekali. Saya mau sampaikan satu prinsip penting untuk pemberian makanan. Pemberian makanan pada saya, pemberian makanan di studio Metro TV, pemberian makanan di mana-mana, termasuk pemberian makanan pada MBG. Prinsip yang paling utama adalah keamanan. Memang gizi tentu saja sangat penting, penyajian barangkali penting, rasa penting, tapi keamanan itu yang utama. Kalau keamanan tidak terjamin, maka gizi, rasa itu jadi belakangan dia. Jadi jangan sampai karena kita mengejar gizi, rasa, jumlah, maka keamanan tergendala. Tidak boleh. Keamanan adalah hal yang mutlak untuk penyajian makan, bukan hanya MBG, makanan kita di rumah juga begitu. Jadi aman, tolong harus dijaga yang utama. Selanjutnya bersama-sama dengan itu ada gizi, ada rasa dan sebagainya. Jadi untuk proses MBG ini tentu tujuannya bagus karena ada 4 manfaat: kesehatan, gizi, pendidikan, dan ekonomi. Satu Tapi lagi. ingat, tolong keamanan menjadi faktor yang utama. Oke, baik. Jadi kita akan harapkan perbaikan dari pemerintah, khususnya dari Kepala BGN terkait dengan kasus keracunan MBG ini ke depannya bagaimana. Terima kasih Pak Chandra Yoga, Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.